Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, pada hari ini kita sudah masuk kepada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita masuk kepada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama ini yang akan dibahas antara lain persiapan wawancara, masalah-masalah keseimbangan lingkungan, dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu persiapan wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Orang yang bertanya atau mencari informasi disebut pewawancara. Sedangkan orang yang menjawab pertanyaan atau memberi informasi disebut narasumber. Supaya wawancara yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka kita harus mempersiapkan langkah-langkah untuk wawancara. Langkah-langkah persiapan wawancara antara lain: 1. Menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Misalnya, kita akan mengangkat tema cara menanam sayuran dengan benar, maka kita bisa mengambil narasumber petani sayur. Kita ingin melakukan wawancara dengan tema kesehatan, kita bisa mengambil narasumber dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua adalah menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan narasumber. Ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah atau tema yang dibicarakan. Yang keempat, mempersiapkan keperluan wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. 5. Membuat janji untuk melaksanakan wawancara dengan narasumber. Demikian beberapa hal yang harus kita persiapkan supaya wawancara yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, B. Masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu berupa makhluk hidup maupun benda mati. Kita pasti berinteraksi dengan lingkungan kita. Hubungan atau interaksi antara makhluk hidup
dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem akan terjadi dengan baik apabila terjadi hubungan yang seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebaliknya, ekosistem akan rusak jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya dirusak atau diganggu. Faktor penyebab rusaknya keseimbangan itu ada dua, yaitu yang pertama faktor alam, berupa bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan kekeringan. Yang kedua, faktor manusia, berupa kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan, dan pembakaran hutan secara liar. Dan faktor manusia ini adalah faktor terbesar rusaknya lingkungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang digunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Apa saja sumber daya alam yang berada di Indonesia? Yang pertama adalah pantai. Anak-anak pasti pernah pergi ke pantai. Apa itu pantai? Pantai merupakan wilayah yang berbatasan dengan laut. Lalu pantai juga mendatangkan manfaat bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pantai berpasir untuk kegiatan pariwisata. Ini contohnya pantai yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Ada pantai Parangtritis, pantai Depok, pantai Indrayanti, dan lain sebagainya. Pantai berlumpur biasanya ditumbuhi tanaman bakau atau mangrove yang sangat berguna untuk mencegah abrasi, yaitu gerusan air laut ke tanah, sehingga hutan bakau tidak boleh dirusak. Misalnya digunakan untuk gedung, pertokoan, dan sebagainya. Pantai dapat dimanfaatkan untuk budidaya udang, ikan bandeng, dan rumput laut. Pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembuatan garam. Pantai dapat digunakan untuk kegiatan olahraga air. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dilalui sungai-sungai besar, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tanaman pertanian yang cocok untuk dataran rendah antara lain padi, singkong, ubi, dan jagung.
Tanaman perkebunan yang cocok antara lain tebu, kelapa, dan karet. Karakteristik dataran rendah adalah daerahnya datar dan memiliki air yang cukup sehingga sesuai untuk perumahan. Dataran rendah sesuai untuk kegiatan industri. Kemudian yang ketiga adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya mempunyai udara yang sejuk. Karakteristik tanahnya miring dan terjal. Dataran tinggi cocok untuk kegiatan wisata alam. Dataran tinggi cocok untuk kegiatan perkebunan. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang membutuhkan cuaca sejuk, seperti teh, kopi, sayur-sayuran, tembakau, dan tanaman hias. Dataran tinggi cocok untuk budidaya peternakan seperti peternakan sapi perah. Demikian anak Soli, pembelajaran pertama pada tema 3. Dan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak semuanya mengerjakan beberapa soal berikut ini. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.